Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Ruang Tanpa Nama. Selamat datang di dialog Ruang Tanpa Nama kita yang ke-50. Bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengkontemplasikan sebuah haiku karya dari Yosa Buson. Haiku ini menurut pandangan saya luar biasa dahsyat gitu Bang Dame. Ya, Saya akan bacakan. Tercerai ombak, terkepung oleh salju, peoni merah. Haiku ini Bang Dame itu menginspirasi saya seiring dengan perjalanan saya bulan ke-60 setelah 1 Januari 2020 itu saya punya resolusi tahun baru, ya Allah saya ingin kamu taruh di rodiah ya. gitu, Dalam 7 derajat jiwa ya. dalam 7 derajat jiwa. Kelihatannya ternyata saya waktu itu tuh terlalu sok tahu gitu Bang. Dan yang saya rasakan selama 5 tahun itu persis seperti haiku tersebut gitu. Bayangkan bunga peoni, bunga yang sangat indah di dalam tradisi Tiongkok, tradisi Iya. Jepang gitu ya Bang ya, diceraikan oleh ombak dan dikepung oleh salju. Tapi justru peoni merahnya itu semakin tampak gitu Bang. Iya. Jadi haiku 3 baris tersebut, para sahabat semua, kemudian saya kontemplasikan lebih dalam. Jadi saya buat jadi gurindam, mudah-mudahan ini juga membantu kita untuk dialog lebih jauh Bang Dame. Saat ridho itu bertahta, semua sirna, semua resah nestapa itu sirna semuanya. Hening bersemi di jiwa. Dan ikhlas damai itu menyapa. Sabar akan menuntun nalar. Gundah dan sirna itu akan terbakar. Diuji pun kita tersenyum. Susah senang maklum. Dan jiwa itu senantiasa berzikir, Bang Damai. Terbimbing Nabi Khidir. Hmm. Tenang, mutlak, megah, rodiyah pada Allah. Ya. Monggo Bang Damai. Saya berterima kasih diajak lagi dialog kontemplatif ya, dialog suwung namanya dulu ya. Kita membahas, mengkontemplasi puisi-puisi pendek, haiku. Terima kasih inspirasinya Mas Denny. Saya mulai dari haiku ini dari bunga pioni ini, pioni ya. Ya. Jadi dalam kontemplasi yang saya pahami dari derajat-derajat manusia, kalau tanaman itu ada derajat, hewan ada derajat, manusia ada derajat. Nah dari sekian banyak tanaman, yang paling tinggi derajatnya adalah bunga. Nah ini bunga pioni lagi gitu. Jadi bunga ini simbol yang dipakai sebagai ungkapan ekspresi tertinggi yang kita berikan pada orang. Jadi kalau saya respect sama orang yang saya sayang, saya ingin ungkapkan saya ngasih apa. Nah rasa saya yang sangat indah, sangat penuh dengan cinta itu saya ekspresikan dengan bunga. Jadi bunga itu kalau di tanaman itu nabinya Mas. Bunga itu adalah rasul gitu. Dan yang menarik bunga ini ketika dia sudah mekar, dia nggak lama sebetulnya. Ya, dia tidak lama dan dia tanpa pamrih gitu. Bunga itu menampakkan keindahannya, dia tidak mengharapkan apapun, bahkan kadang dia siap hilang gitu, siap dipetik gitu. Nah itulah bunga. Nah ketika kita sudah memahami bunga dengan penjelasan tadi,
Maka bagaimana dengan manusia dan hewan gitu? Kalau hewan itu kan ada burung raja wali, itu juga Mmm, dari sekian banyak burung itu paling tinggi derajatnya. mmm, Terus ada singa gitu, the lion gitu kan. Kalau dalam tradisi Hindu misalnya ada gajah gitu kan, Ganesha gitu. Nah, saya mau fokus lagi ke bunga ini. Bunga ini adalah simbol dari manusia yang sudah mencapai keindahan gitu. Keindahan tertinggi. Jadi dia tidak hanya pintar, dia tidak hanya kuat, mmm. dia tidak hanya berkuasa, tetapi dia sudah indah gitu loh, Mas Denny. Jadi gimana sampai dia jadi indah gitu loh. Ya dia harus diterpa ombak gitu kan. Diterpa ombak, bahkan dia bercerai-berai gitu. Berantakan dulu semuanya, bahkan dia apa ya tadi kata-kata terkepung oleh salju. Terkepung oleh salju itu berarti dia sudah pernah mengalami kebekuan juga, stuck gitu kan, tercerai-berai segala macam. Nah manusia yang mencapai ridho tadi kalau versinya Mas Denny atau Rodiah, Mardiah, Kamila, ridho dan diridhoi bahkan sempurna, itu dia yang sudah mengalami goncangan-goncangan. Tanpa goncangan-goncangan tidak bisa muncul keindahan itu. Jadi ibarat kelapa juga harus diperas, peras, peras sampai ketemu intinya gitu, minyak kelapanya gitu. Jadi saya melihat itu dari ungkapan haiku ini. Yosa Buson itu mau menyampaikan itu. Saya nggak tahu Mas, kalau menurut saya anak-anak Gen Z sekarang kalau mau nampak kualitas keindahan dirinya, keindahan itu kan Tuhan. Ketuhananmu itu tidak akan keluar kalau nggak dihantam oleh ombak gitu. Ombak kehidupan. Pas banget tuh ombak. Nggak dihantam oleh kebekuan di salju kita kan. Terapa ya namanya sih, terkepung oleh salju. Ada beberapa hal Bang Dame yang tadi saya hayati dari kontemplasi Bang Dame. Pertama yang saya ingin, eee, bahas adalah tentang bunga. Ya, Tadi dengan sangat indah itu Bang Dame menjelaskan bahwa bunga itu dia siap untuk hidup itu sementara. ya, Dan memang kalau kita amati dalam keseharian, mungkin nggak ada bunga yang permanen gitu ya. nggak ada. Nah, Kecuali imitasi. kecuali bunga Bunga imitasi. imitasi. Kalau bunga asli enggak. Jadi di situ ada satu isyarat sebetulnya yang saya tangkap bahwa sesuatu yang luar biasa indah Iya, itu dihadirkan untuk tidak permanen. iya. Tapi menjadi reminder, pengingat. Menjadi pengingat apalagi tadi istilahnya Bang Dame ini rasulnya ini gitu kan ya. Iya, Jadi artinya memang sebagai penanda keindahan yang tertinggi lah. iya, Dan saya kemudian juga pada saat tadi Bang Dame menjelaskan, saya kemudian terbersit bunga peoni itu iya. seperti mandala, Bang. Ya, iya, betul. Mandala itu kan di dalam tradisi tertentu itu adalah simbol keutuhan, Iya, simbol kesempurnaan. betul. Dan saya tadi juga dapatkan dari Bang Dame adalah bahwa kesempurnaan itu justru kita peroleh pada saat sudah menghadapi begitu Tempaan. banyaknya terpaan dunia. Iya, tempaan hidup. Apakah itu dicerai-beraikan Iya, oleh ombak, iya, ataukah itu dikepung oleh salju sampai membeku dan sebagainya. Jadi di sini senada dengan yang Bang Dame hayati tadi adalah pemahaman akan the true beauty iya, yang justru hadir di dalam ketidakmungkinan. iya. Bahkan saya mau tambahkan, keindahan itu adalah ekspresi langsung dari divine, keilahian. Jadi keindahan tidak bisa dipisahkan dari Tuhan gitu. Jadi kalau orang sudah sampai pada ekspresi keindahan, itu yang berekspresi bukan lagi ego, bukan lagi diri palsu, tapi diri sejatinya gitu.
Jadi melihat bunga sebetulnya kita sedang mencicipi, menyentuh keilahian mmm, pada bunga itu dan dia mhm, tidak begitu lama dia disappear gitu. mhm, Dia menampil, dia mhm, disappear gitu. mhm, Nah, mhm. panggung kehidupan ini memang kan yang tampak itu bukan keilahiannya kan, Iya, tapi nah dengan datangnya bunga, ah ini keindahan datang gitu. mhm, Selain mhm, itu ada lagi Mas, bunga ini juga ada semerbaknya kan. iya, Dia tidak hanya indah dipandang, tapi dia juga iya, menampilkan aroma gitu. iya, Ya, iya, wewangian yang luar biasa gitu. Wewangian itu tidak tampak, tidak formnya itu tidak warna-warni, tetapi mhm, dia mhm. disentuh oleh indera yang lain, hidung gitu. Jadi luar biasa itu. Ini jadi saya jadi punya pemahaman baru gitu ya, Bang, ya, bahwa sebetulnya pada saat kita menghayati keindahan, Hmm, pada saat kita itu ridho, ya, itu sebetulnya seluruh indera kita itu terbuka, betul. bukan hanya nalar. Ya, Padahal dalam kebanyakan kejadian, kita sebagai manusia modern ini sangat amat mengandalkan nalar itu. hmm, Sehingga mengatasi begitu banyak, bukan mengatasi bahkan, menghadapi begitu banyak cobaan, itu yang ada jadinya kesel. iya, Kok begini? hmm, Kok begini? Harusnya begini, harusnya begini. Sementara dengan perlambang bunga tadi itu, kita itu diingatkan bahwa sebetulnya setiap momen itu kehadiran Tuhan itu melalui berbagai tanda-tandanya itu menyentuh seluruh panca indera kita. ya, Tidak hanya pemikiran, ya, tapi first thing first-nya justru seluruh panca indera kita inilah ya, yang sebetulnya jadi saya hayati Bang, inilah sebetulnya hakikat dari yang namanya salam, ya, yang namanya peace, ya, betul. dan yang namanya tunduk gitu kan. Kebanyakan dari kita ini kalau saya mengingat kejadian yang saya alami sendiri, seringkali sebetulnya menduakan Tuhan. Saya mau tanya Mas, Mmm, waktu kejadian yang sangat mengguncang, terpaan-terpaan ombak itu, mmm, dicerai-beraikan ombak itu mhm, kehidupannya Mas Denny, mhm. setelah sampai pada pengalaman bunga pioninya itu, sesuatu yang tadinya tampak jelek itu kan jadi indah juga kan? Iya, Iya nggak? iya, Jadi kan ini urutannya begitu, tercerai ombak, ya kan? betul. Berantakan itu jiwa kita dengan Mhm, berbagai macam setting mhm, kehidupan, terus terkepung oleh salju, kita seperti tak berdaya, mhm, ya kan? Saya mhm, membayangkan begitu. mhm. Tahu-tahu pionir merah gitu. Iya, Nah setelah sampai pada pionir merah, tadi pengalaman dicerai-beraikan ombak itu jadi sebuah keindahan. dan ini yang Heeh, saya barusan, kilas balik gitu iya, ya, Bang, ya. Di momen itu saya baru bisa menghayati yang disebutkan oleh Fridtjof Schwann, iya, bahwa Tuhan itu hakikatnya indah. iya, Jadi pada saat saya kilas balik, nggak ada jelek. iya betul. Jadi semua kejadian yang awalnya saya pikir itu merundung saya, bikin saya susah, itu semua beauty. Betul. Jadi ini para sahabat, ada satu hal yang saya terkejut gitu ya, bahwa begitu kehadiran peoni merah itu betul-betul sudah saya hayati, nggak ada lagi jelek. Nah ini mirip kayak ini Mas, nah ini kan indah banget. Setelah kita sampai pada bunga pioni itu, Iya, kita tengok lagi pengalaman yang telah terjadi, mhm. itu menjadi rangkaian keindahan kan? Yes, Nah ini saya jadi ingat ada satu kenyataan alam yang kita jadikan inspirasi. Ada ulat, mhm, nah ulat itu kemudian jadi kepompong, mhm, kepompong itu bisa disamakan dengan terkepung oleh salju, itu mhm. kan momen di mana dia bertapa tuh. Iya, betul, Kalau orang di salju itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. betul, betul. Kalau terceberai-berai ombak itu aktif banget kan. Yes, Tapi setelah ulat ini masuk ke kepompong, jadi kepompong, tapi jangan dipaksa ya. Nah mhm, pada momen tertentu dia mhm, akan transformasi jadi mhm, beauty, mhm, kupu-kupu gitu. mhm. Dan ini makanya Bang, salah satu
kontemplasi saya adalah memaknai haiku tadi, ada kontemplasi saya, jiwa selalu berzikir, terbimbing Nabi Khidir. Oh, iya, Kenapa demikian? Kita kan tahu di dalam ceritanya, Nabi Musa nih, heeh, seorang rasul, iya, itu pun mendebat Nabi Khidir. iya, iya. Masih ada ini soalnya cerai ombak itu Iya masih kan? semua Masih dipisah-pisah soalnya. bisa-bisa. Logik main banget gitu. Sementara manakala kita sudah menghayati peoni merah itu, ya ibaratnya Nabi Khidir nyuruh apa, ya udahlah nurut aja deh. Iya, Ibaratnya kehidupan kita ini meminta kita untuk apa, ya sudah kita jalani aja. iya, Karena seperti tadi Bang Damai bilang, keindahan itu selalu ada dan Tuhan selalu hadir. iya, Dan disinilah juga yang saya hayati Bang, bukan lagi percaya akan Tuhan, itu dogma soalnya kan, iya, tapi bahwa kita tahu betul Tuhan itu hadir iya, sebagai satu kesaksian. dalam setiap peristiwa. Yes, Saya mau nambahin lagi nih, jadi silakan Bang. terbuka nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi tercerai ombak, ini boleh dikatakan hidup kita ini masih sangat menunjukkan diri kita. Gue, lu gitu kan. Ini karakter ego ini. Iya, Nah, setelah capek dengan ini baru kita mulai beku, mandek, udah satu udah. mmm, Ya, kita mulai mmm, kontemplasi. mhm 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 Nah, dalam kontemplasi, dalam keheningan itu mhm, disimbolkan dengan terkepung oleh salju. Kebayang nggak kalau orang terkepung oleh salju, iya bertapa dia jadi nggak aktif lagi. iya Nah, disitulah dia melihat keindahan iya. cinta gitu. Saya bisa ngerasain gini jadinya Bang, tadi saya lanjutin dikit ya, Ya, pada saat Bang Damai menyebutkan terkepung salju, di momen itulah dia betul-betul bisa tenang. ya, Karena nggak ada lagi yang dia itu struggle gitu nggak ya. ada lagi. Nggak kemana-mana lagi ya. Nggak ada lagi. Pikiran, perasaannya, imajinasinya, memorinya nggak cerah-cerah lagi. Udah nggak. Jadi dia betul-betul di momen itu saya jadi makna ini, makasih Bang Damai, standing as awareness. Yes. Jadi episode-episode dia dicerai-berai itu udah lewat, Ya, episode dia itu dikunci habis-habisan juga udah lewat. Jadi bagi dia ya, semua ya udah, ya, dia hanya bersaksi. betul. Dan disitulah sebetulnya para sahabat semua, syahadat itu dimulai. Ya. Saya malah pingin kaitkan juga nih, ini kan 3 baris nih. Ya, Tercerai ombak itu kan tadi hidup sebagai ego kan. ya, Hidup kita jadi mau ini, mau itu, banyak banget maunya gitu kan. Perasaan ini, perasaan itu, pikiran ini, pikiran itu, tidak utuh gitu. Nah, itu yang disebut I am something gitu ya. Tapi begitu sudah hmm, semuanya itu dilepas-lepasin, udah satu aja. Bahkan kita nothing gitu. Nah, itu simbolnya itu terkepung oleh salju. Nah, iya, pada saat itulah kita menjadi penyaksi, iya, hanya menyaksikan. Nah, setelah itu apapun yang disaksikan itu Muhammad dan Rasulullah itulah bunga mhm, pioninya. mhm, mhm, Semuanya itu adalah ekspresi keindahan. iya. Luar biasa ini. Dan ini saya bersyukur ya bahwa melalui haiku ini, kita bisa dibawa langsung Ya, kepada esensi kesaksian akan Tuhan, ya, yang tidak terbantahkan. ya, Bahkan dengan segala macam drama kehidupan di dunia, itu numpang lewat semua jadinya. ya, Dan yang menarik adalah bahwa ternyata dari pengalaman pribadi saya juga Bang, ikhlas, tenang, kemudian terima segala sesuatunya, itu bukan sesuatu yang pasif jadinya. ya, Tapi kita betul-betul bisa antusias di dalam setiap situasi, mm, bahkan kalau dari kacamata orang lain situasinya ini nggak enak gitu. ya, Karena di momen itu kita sudah tidak membeda-bedakan lagi dualisme, mm, mana yang enak, mana yang nggak enak, ya semua datang aja. ya, Semua datang aja karena tadi Bang, yang saya juga pahami adalah pada saat Bang Damai bilang, masih ego nih. ya, Pada saat kita menjadi peoni merah itu, egonya udah sirna. sudah sirna. Bahkan semua orang lain itu adalah diriku dalam bentuk lain.
Jadi orang yang sudah nyampe pada pengalaman pioni merah adalah apapun yang ada di luar dirinya sudah dilihat sebagai diriku dalam bentuk lain. Dan itu adalah cinta. Hmm. Dan yang menariknya juga yang saya rasakan dan saya alami gitu ya, semua orang jadi peoni merah, Bang. Hmm, Jadi artinya saya tidak lagi membeda-bedakan, membanding-bandingkan, enggak. Everyone is beautiful ya, dan Tuhan itu hadir pada semua pada ciptaan. semua ciptaannya gitu. Ya, Itu yang bagi saya itu sungguh sebuah revelation barangkali ya. iya, revelation. Mungkin nggak ada kata lain yang lebih pas, "Oh gini toh," gitu, Betul. gitu. Barangkali Bang Damai untuk sesi kita sekarang Bang Damai bisa tutup. Ya, sahabat-sahabat sekalian, Mas Denny, semua kita akan mengalami ketidaksadaran, bisa dikatakan ignorant, jadi kita merasa bisa. Nah, siap-siap sajalah kalau sudah seperti itu dicerai-beraikan oleh ombak. Nah, setelah dicerai-beraikan oleh ombak, hidup kita berantakan, hantam sana, hantam sini. Kita berdiam diri itu seperti terkepung oleh salju. Dalam kediaman itulah kita sadar yang hakiki itu adalah Tuhan. Aku, kita ini bukan siapa-siapa. Yang nyata hanya Allah. La ilaha illallah gitu kalau dalam tradisi Islam. Nah, pada saat seperti itu, kita kembali menyaksikan kehidupan dunia ini. Bukan lagi ombak yang dicerai-beraikan, tapi ada laut, ada ombak. Cerai-berainya segala fenomena hidup ini sudah dilihat dalam satu kesatuan. Simbolnya adalah pioni merah. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat sekalian. Makasih. Terima kasih banyak para sahabat Ruang Tanpa Nama, sampai kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.